Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kami semua. Kami peserta Latsar CPNS Kemen IMIPAS Angkatan 21, kelompok 3, subkelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kode etik PNS dalam literasi digital, membangun literasi etik dan digital culture aparatur sipil negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gilberta Tiffany Kristevinka, Muhammad Rohid Ardi Prasetya, Muhammad Ruli Kairul Aswar, Pratondo Muhammad Baskoro, Riko Ademio Firmansyah. Landasan hukum dan era transformatif birokrasi. Yang pertama yaitu UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Menuntut akselerasi digital birokrasi, aparatur tidak hanya harus mampu menggunakan teknologi atau digital skills, tetapi wajib bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Kemudian ada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Aturan mengenai kewajiban menjaga kehormatan negara dan instansi yang kini maknanya meluas hingga ke aktivitas di media sosial. Kemudian ada modul literasi digital nasional atau Kemenkominfo, menempatkan digital ethics dan digital culture menjadi pilar utama pembentukan karakter masyarakat digital, di mana PNS harus menjadi role model atau panutan. Transformasi digital bukan sekedar mengganti kertas menjadi file PDF, melainkan pergeseran total pola pikir atau mindset dan pola tindak PNS di ruang siber. Membedah digital etik atau etika digital ASN. Indikator utama etika digital bagi PNS yang pertama, kesadaran etiket atau etika berinternet. Memahami bahwa di balik layar monitor ada manusia nyata. Pegawai negeri sipil wajib menggunakan bahasa formal, santun dalam pelayanan publik online dan menjauhi cyberbullying. Yang kedua, integritas informasi atau anti-hoax. PNS adalah sumber informasi valid bagi masyarakat. Etika digital menuntut PNS melakukan verifikasi berlapis atau cross-check sebelum menyebarkan data demi mencegah kepanikan publik. Ketiga, netralitas mutlak di ruang cyber. Menjelang tahun politik atau dalam dinamika sosial, PNS dilarang menunjukkan keberpihakan, membuat karir atau caption tendensius, atau mengunggah simbol-simbol yang merusak asas netralitas. Yang terakhir, perlindungan hak digital dan privasi. Menghargai hak kekayaan intelektual atau tidak plagiat dan tidak mengekspos data pribadi masyarakat yang dilayani atau cyber hygiene. Selanjutnya, ada membedah digital culture atau budaya digital ASN. Di sini ada tiga pilar pembentukan budaya digital PNS. Yang pertama, Pancasila sebagai filter konten. Ruang digital penuh dengan ideologi transnasional, radikalisme, dan liberalisme. PNS harus menjadikan nilai Pancasila sebagai penyaring utama dalam produksi maupun mengonsumsi konten. Yang kedua, ada promosi keberagaman dan inklusivitas. Menggunakan media sosial instansi maupun pribadi untuk merajut persatuan, mengkampanyekan toleransi, dan mengiklis polarisasi digital di masyarakat. Dan yang terakhir, ada internalisasi core value berakhlak secara digital. 1. Berorientasi pelayanan, responsif terhadap keluhan warga di media sosial. Yang kedua, akuntabel, tidak memamerkan kemewahan atau flexing yang mencederai kepercayaan publik. Yang ketiga, loyal, menjaga rahasia jabatan dan negara dari kebocoran ruang digital. Berikutnya, analisis studi kasus
dan dilema etik does and doesn't. Poinnya ini membedah fenomena relaksasi aturan versus menegakkan disiplin digital. Berikut di sini adalah kategori aktivitas pemanfaatan akun pribadi. Tindakan pelanggarannya yaitu membuat konten TikTok menggunakan seragam dinas, namun isinya mengeluhkan kebijakan instansi atau berjoget tidak senonoh. Tindakan etis ASN menggunakan ruang personal untuk edukasi publik, membagikan informasi literasi, atau menampilkan sisi humanis ASN yang berkinerja. Kategori aktivitas berikutnya, manajemen informasi. Tindakan pelanggarannya yaitu mengunggah foto, dokumen negara, nota dinas, atau hasil rapat internal ke story Instagram demi terlihat sibuk atau keren. Tindakan etis ASN, memilah informasi publik secara ketat, memastikan rahasia negara tetap berada di dalam jaringan internal yang aman. Berikutnya, kategori aktivitasnya respon isu nasional. Tindakan pelanggarannya yaitu ikut dalam debat kusir kolom komentar media sosial, menggunakan akun anonim untuk menghujat kebijakan pemerintah. Tindakan etis ASN-nya menyampaikan aspirasi melalui saluran internal resmi seperti Korpri atau kotak suara dan tetap menjaga wibawa negara di ruang publik. Konsekuensi pelanggaran kode etik digital. Apa akibatnya jika PNS mengabaikan digital etik dan digital culture? Yang pertama, sanksi moral, kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat atau public distrust, serta merusak reputasi nama baik instansi tempat mengabdi. Yang kedua adalah sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat, misal menyebar paham radikal atau melanggar netralitas pemilu secara digital. Yang ketiga, konsekuensi hukum pidana. Jeratan UU ITE jika terlibat dalam pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau sara, atau penyebaran hoaks yang menimbulkan keonaran. Kesimpulan, rangkuman yang pertama, digital etik menjaga kita agar tidak menyakiti orang lain dan negara di ruang cyber. Yang kedua, digital culture memastikan kita tetap memegang teguh jati diri bangsa di tengah arus globalisasi teknologi. Kalimat kunci penutup, jejak langkah kaki kita di atas tanah suatu saat akan terhapus oleh waktu. Namun, jejak digital seorang PNS di ruang cyber akan abadi sebagai bukti integritas atau kelalaiannya. Mari menjaga ASN yang cerdas, berbudaya, dan beretika digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.